Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar abang dan kakak, putra putri kami, abang kakak soleh dan sehat kami semua? Insya Allah, alhamdulillah. Semoga kita masih sehat-sehat saja dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, insya Allah walaupun kita masih tetap berada di rumah belajarnya, tetapi semangat kita tidak akan pernah surut karena uh, siotianya seluruh orang berjuang adalah dia tidak akan pernah surut semangatnya dalam keadaan apapun. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, di pertemuan pertama mungkin Pak Budi sudah pernah memberikan PowerPoint kepada abang dan kakak semua materinya. Di kelas 9 untuk pembelajaran biologi yang pertama itu adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya, masih ingat ya, di pertemuan pertama itu kita sudah memberikan soal kepada abang dan kakak semua, soal simulasi bagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dalam reproduksi itu antara laki-laki dan perempuan strukturnya adalah berbeda, bagaimana juga fungsinya. Oke, kembali ke topik. Kita perhatikan di slide pertama, judulnya sistem reproduksi pada manusia. Yang dikatakan dengan reproduksi adalah bagaimana makhluk hidup itu bisa menghasilkan keturunan yang tujuannya adalah satu, bagaimana supaya keturunannya itu tidak musnah seperti itu, kemudian ada kelanjutannya. Artinya dia melanjutkan keturunan dari berdua kemudian sampai anak sampai cucunya seperti itu. Oke, baik. Sistem reproduksi pada manusia ini sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran yang sudah seperti kita ketahui ada di surah Al-Insan ayat 2, kemudian Al-Mu'minun ayat 67, kemudian surah Al-Hajj ayat 5 seperti itu. Ya, bagaimana proses terjadinya manusia juga mulai dari setetes mani seperti itu dalam Al-Quran juga sudah disebutkan sampai nanti dia membentuk darah dan selanjutnya kemudian sampai menjadi bayi kemudian dilahirkan dan akhirnya seperti abang dan kakak, abang soleh solehat kami semuanya. Ya. Oke, judulnya tadi sistem reproduksi pada manusia. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Perhatikan organ reproduksi laki-laki dan perempuan berikut beserta fungsinya. Oke, kita perhatikan ya slide selanjutnya. Di situ ada tulisan alat reproduksi pada laki-laki. Oke, ini alat reproduksi pada laki-laki tampak samping ya dan tampak depan. Kita ke slide selanjutnya, sebenarnya sama saja. Di situ ada alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki itu terdiri dari apa saja, Pak? Coba abang dan kakak perhatikan dulu PowerPoint-nya. Sudah diperhatikan? Oke, sudah. Alat reproduksi pada laki-laki terdiri dari sepasang testis, itu di situ warnanya di dalam ya, di dalam. Kemudian sepasang testis ini dibalut oleh yang namanya atau dikelilingi oleh yang namanya epididymis. Kemudian epididymis ini semuanya lapisan paling terluar dikatakan dengan skrotum atau ini dia seperti kulit bagian luar. Oke, dari epididymis ada saluran yang panjang ke atas. Perhatikan salurannya disebut dengan vas deferens. Kemudian nanti akan berakhir di vesikulasi. Oke. Kemudian dari vesikulasi nanti ketika sperma itu akan keluar melalui sebuah saluran yang disebut dengan saluran uretra. Oke, paham ya? Kemudian saluran uretra itu adalah nanti di luarnya itu ada batang penis seperti itu. Oke, sampai di sini paham abang dan kakak? Paham ya? Oke, sekarang kita lihat fungsinya masing-masing. Yang pertama tadi testis ya. Testis ada berapa jumlahnya? Dua atau satu pasang testis. Kita sebutnya biasanya satu pasang testis. Nah, testis ini berfungsi menghasilkan yang namanya sel sperma dan juga menghasilkan yang namanya hormon. Hormon pada laki-laki disebut dengan hormon testosteron. Oke, kita ulang. Testis tadi fungsinya menghasilkan yang namanya sel sperma atau testis dan juga menghasilkan yang namanya hormon testosteron. Oke, paham ya, abang dan kakak? Kita lanjut. Kemudian testis itu dibalut oleh saluran berkelok-kelok yang panjang yang disebut dengan epididymis. Jadi dia dibalut seperti itu. Ya. Nah, epididymis itu kalau kita perhatikan dia sampai ke atas panjang, sampai ke atas berkelok-kelok nanti. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, setelah testis tadi dihasilkan, sperma dihasilkan di dalam testis, sperma yang tadi itu belum bisa digunakan abang-abang. Nah, sperma itu dimatangkan di dalam yang namanya struktur epididymis.
sementara. Jadi fungsinya apa? Epididymis tadi fungsinya satu, mematahkan sel sperma. Yang kedua, ditampung sementara atau tempat penampungan sementara sel sperma sementara. Oke, kita lanjut. Dari epididymis itu akan diangkut sel sperma yang sudah matang tadi, diangkut melalui sebuah saluran yang disebut dengan vas deferens. Saya bang kakak di situ bisa lihat ya, vas deferens, kemudian nanti akan ditampung di atas. Nah, ketika nanti misalnya sel sperma itu keluar, nah sel sperma itu akan keluar bersama cairan semen. Cairan semen itu di mana Pak? Dihasilkan, cairan semen itu dihasilkan di vesikula seminalis. Di dalam vesikula seminalis ini dihasilkan 60% berupa cairan semen. Cairan semen itu apa Pak? Berupa cairan sel sperma. Nanti ketika misalnya sel sperma itu turun ataupun keluar, akan diikuti oleh cairan sel semen. Nah, sel sperma yang akan keluar melalui sebuah saluran yang disebut dengan saluran uretra. Jadi fungsi saluran uretra adalah untuk mengeluarkan sel sperma. Apakah Pak sel sperma saja yang keluar melalui saluran uretra? Tidak. Jadi kalau kita perhatikan di situ kan ada kantong kemih ya, agak nyambung ya ke ekspresi ya. Kantong kemih itu akan menghasilkan yang namanya urin, dikeluarkan juga melalui saluran yang sama, yaitu saluran uretra. Kemudian nanti di situ ada sebatang penis. Oke, sampai di sini abang dan kakak paham? Oke, alhamdulillah paham ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di situ ada tulisan alat reproduksi pada perempuan. Oke, sama. Alat reproduksi pada perempuan itu terdiri dari satu pasang ovaris. Ovaris itu adalah ovarium. Gambarnya kan agak seperti ini ya, gambarnya agak seperti ini. Kemudian yang ovarium itu adalah yang kayak bentuk palung gitu ya, jendolan gitu, itu namanya ovarium atau ovaris. Kemudian ada sepasang ovidak atau kita kenal dengan tuba fallopi. Kemudian ada uterus. Uterus itu adalah rahim. Kemudian ada endometrium atau dinding rahim, dan itu juga ada uterine wall atau dinding uterus. Kemudian ada cervix atau leher rahim. Oke, kalau kita perhatikan gambarnya kembali. Sudah siap? Bapak tunggu kalau belum dibuka slide-nya. Oke, sudah dibuka slide-nya ya. Tadi kita sudah mengenal strukturnya, sekarang kita mengenal fungsinya masing-masing. Sama, kalau di laki-laki tadi ada sel sperma, berarti kalau dia di perempuan ada sel telur. Di mana itu Pak dihasilkan? Di ovaris. Jadi ovaris atau ovarium fungsinya adalah untuk menghasilkan ovum atau sel telur dan juga menghasilkan hormon. Kalau pada laki-laki tadi hormonnya ada testosteron, kalau pada perempuan ada hormon. Di slide kemarin sudah ada tuh. Iya, estrogen dan progesteron. Jadi apa Pak fungsi dari ovarium? Ovarium fungsinya adalah untuk menghasilkan ovum atau sel telur dan juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, kemudian nanti sel telur yang sudah matang itu akan ditangkap oleh, itu kan ada bacaannya folikel ya, atau rambut ya. Nah, akan ditangkap oleh seperti tangan-tangan itu tadi, kemudian akan disalurkan melalui saluran ovidak atau tuba fallopi. Apa ini fungsinya Pak? Ovidak atau tuba fallopi fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu apa Pak? Tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Jadi nanti ketika embrio itu diawali dari bertemunya sel telur dengan sel sperma. Di mana bertemunya Pak? Di dalam ovidum atau tuba fallopi. Kemudian setelah terjadi fertilisasi, ini kita ceritanya terjadi pembuahan ya. Kalau terjadi pembuahan atau fertilisasi, yang namanya embrio tadi akan turun melalui yang namanya dinding rahim atau kita sebut dengan endometrium. Jadi kita perhatikan dinding rahim itu dia fungsinya tadi menampung sel telur yang sudah dibuahi. Jika dia terbuahi, catatannya abang dan kakak jika terbuahi ya,
Kemudian sel telur tadi yang sudah dibuahi akan berkembang menjadi janin, kemudian akan menjadi bayi. Di mana itu tempatnya? Di uterus ataupun disebut dengan rahim. Jadi di rahim itu, jadi apa fungsi rahim? Rahim berfungsi untuk sebagai tempat perkembangan ya janin sampai nanti bayi kemudian dilahirkan. Oke, sampai di sini paham abang dan kakak? Paham? Kemudian nanti ketika bayi itu lahir akan keluar melalui cervix atau dinding apa tadi cervix atau leher rahim. Kemudian nanti akan keluar melalui vagina, kemudian akan melalui vulva. Itu adalah organ reproduksi pada perempuan beserta juga fungsinya. Nah, kalau pada laki-laki, bapak tanya, pada laki-laki hormon apa yang dihasilkan pada laki-laki pada saat kelenjar apa yang dihasilkan pada laki-laki pada saat ejakulasi? Kelenjar bulbourethralis yang fungsinya menghasilkan cairan semen ataupun mukosa seperti itu pada saat ejakulasi. Kemudian pada perempuan juga ada namanya nanti kelenjar Bartholin juga yang fungsinya hampir sama, ya, menghasilkan cairan semen. Oke, kita perhatikan ke slide selanjutnya. Ini penjelasannya ya, abang dan kakak. Di situ ada alat reproduksi laki-laki dan perempuan terdiri dari sepasang testis kemudian sudah, sepasang epididymis kemudian sudah, kemudian sepasang vas deferens, kemudian penis, ada kelenjar prostat, vesicula dan kelenjar bulbourethralis yang bapak sebutkan tadi. Fungsinya untuk mensekresikan mukus bening pada saat ataupun sebelum ejakulasi. Kemudian di situ juga ada alat reproduksi pada perempuan terdiri dari, sudah tadi bapak jelaskan gambarnya, satu pasang ovario, kemudian satu pasang oviduct atau tuba fallopian, kemudian itu ada fungsinya juga, kemudian ada rahim atau uterus, ada vagina, ada kelamin luar. Nah, tadi di gambar tidak ada bapak perhatikan ataupun bapak tunjukkan berupa alat kelamin luar, tapi di sini bapak jelaskan kembali. Alat kelamin luar pada perempuan itu terdiri dari labia mayora, labia minora dan juga klitoris. Kemudian juga tadi kita bapak jelaskan juga ada kelenjar Bartholin yang fungsinya untuk mensekresikan mukus atau menuju terutama saat hubungan ke kelamin. Oke, untuk abang dan kakak ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Mungkin kalau sudah jelas sampai di sini video pembelajaran yang bapak berikan. Minggu depan kita akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya menstruasi dan bagaimana terjadinya sperma itu dihasilkan, prosesnya, dan bagaimana sel telur itu dihasilkan atau yang kita kenal dengan proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, bapak tantang kepada kita semua, bagi yang sudah membaca tentang menstruasi, tentang spermatogenesis dan oogenesis, nanti minggu depan bapak akan berikan kuisnya di awal, kemudian siapa yang mendapatkan nilai terbaik nanti akan mendapatkan hadiah. Mungkin itu saja yang bisa bapak berikan hari ini. Tetap semangat untuk abang dan kakak semuanya, fastabiqul khairat. Jangan jangan patah semangat, teruslah belajar dan belajar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.